Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Afrila Agreta dengan NIM 111-200-375 dari kelompok 4 Delta kelas 7H. Kelompok Delta akan membahas sistem pembuktian dalam peradilan pidana. Dalam sistem pembuktian ini terdapat macam-macam alat bukti yang akan dibacakan oleh teman sekelompok saya. Dari sini saya akan membacakan pengertian pembuktian itu apa. Lanjut. Nah, di sini saya akan membacakan pengertian pembuktian. Kata pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bukti merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu bewijs, yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Di dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta atau kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sedangkan membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian yang diartikan sebagai suatu proses perbuatan atau cara membuktikan. Singkatnya, pengertian bukti, membuktikan dan pembuktian dalam konteks hukum tidaklah jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya. Nah, menurut Sudikno Mertokusumo, menggunakan istilah membuktikan dengan memberikan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, kata membuktikan dalam arti logis artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain. Kedua, kata membuktikan dalam arti konvensional yaitu pembuktian yang memberikan kepastian. Hanya saja bukti kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif. Yang ketiga, yang terakhir, kata membuktikan dalam arti yuridis yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi. Hai semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Miranda dengan NIM 111200308 dari kelompok 4 atau disebut dengan kelompok Delta. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pembuktian. Yang pertama yaitu ada keterangan saksi. Apa sih yang disebut dengan saksi? Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri sesuai dengan pasal 1 angka 26 KUHP. Selanjutnya, pengertian keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Baiklah, dari bunyi pasal 1 angka 27 KUHP dapat kita simpulkan bahwa unsur penting keterangan saksi yaitu yang pertama, keterangan dari orang dalam hal ini saksi. Yang kedua, mengenai suatu peristiwa. Yang ketiga, yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri. Selanjutnya, dalam hal menjadi seorang saksi yang keterangannya diperlukan di muka pengadilan, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu syarat formil bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah atau penyaksian yang sah lainnya. Yang kedua, syarat material bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sebagai alat pembuktian, disebut dengan unus testis nullus testis karena tidak memenuhi syarat material. Akan tetapi, keterangan seorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Selanjutnya, pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengarkan keterangannya untuk menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut pasal 168 KUHP bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai seorang saksi adalah yang pertama,
keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Yang kedua, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Selanjutnya, yang ketiga yaitu suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Menurut pasal 171 KUHP, terdapat pula saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah, yaitu yang pertama, anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. Yang kedua, orang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Ada beberapa pembagian atau jenis dari saksi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saksi a charge atau saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan lazimnya diajukan oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Yang kedua, saksi the charge, saksi yang meringankan atau menguntungkan terdakwa. Saksi ini dipilih atau lazimnya diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh saksi ini meringankan dan menguntungkan terdakwa. Pemberian kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana, undang-undang telah memberikan hak-hak kepada saksi sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa menurut pasal 173 KUHP. Yang kedua, hak untuk memberikan penerjemahan atau saksi yang tidak paham bahasa Indonesia sebagaimana dalam pasal 177 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah sebagaimana dalam pasal 178 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang menurut pasal 227 ayat 1 KUHP. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan menurut pasal 229 ayat 1 KUHP. Baiklah, itu dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sidik dengan NIM 1120312. Saya dari kelompok Delta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya mengenai materi keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti mempunyai keahlian khusus. Keterangan ahli diperlukan untuk membuat terang perkara pidana yang diperiksa sesuai dengan pengetahuannya. Pengertian tentang keterangan ahli telah dirumuskan dalam KUHP. Yang pertama itu menurut pasal 1 angka 28 KUHP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang kedua, menurut pasal 186 KUHP bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya, apa sih memberi keterangan ahli itu? Pengertian pemberi keterangan ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang mana ia mempunyai keahlian khusus di dalamnya. Persyaratan menjadi ahli menurut KUHP. Yang pertama itu syarat material berdasarkan pasal 1 angka 28, di mana isi keterangan ahli keahlian khusus sesuai dengan pengetahuan ahli yang terkait dengan tindak pidana untuk membuat terang tindak pidana. Lalu yang kedua itu syarat formil, pasal 160 ayat 4, ahli harus disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan. Bentuk keterangan ahli. Bentuk keterangan ahli itu dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama, laporan dengan mengingat sumpah jabatan. Keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang ditugaskan dalam suatu bentuk laporan yang dibuat dengan mengingat sumpah di waktu pemberi keterangan ahli menerima jabatan atau pekerjaan sesuai dengan pasal 186 KUHP. Lalu selanjutnya itu yang kedua, keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan.
Keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemberian keterangan di sidang pengadilan tersebut diberikan setelah pemberi keterangan ahli mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Dan selanjutnya itu akan dicatat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan pasal 186 KUHP. Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangkan ahli dalam usaha membuat terangnya suatu perkara pidana itu telah diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP. Sebagai landasan hukumnya antara lain itu diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf H KUHP yang berbunyi bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Selain itu, juga diatur dalam pasal 120 ayat 1 KUHP yang berbunyi bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus tentangnya. Lalu yang selanjutnya itu A. Permintaan keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan. 1. Penyidik meminta keterangan ahli dan untuk itu ahli harus membuat laporan hasil pemeriksaan, misalnya visum et repertum yang dibuat dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan atau laporan pekerjaan. Laporan ahli tentu sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Yang kedua, laporan ahli pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara peraturan sidang. Keterangan ahli diberikan di sidang pengadilan apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh hakim ketua sidang karena jabatan maupun atas permintaan JPU, terdakwa ataupun penasehat hukum, maka mereka dapat meminta pemeriksaan dari keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuk keterangan ahli menurut tata cara ini tuh berbentuk keterangan secara lisan atau secara langsung yang diberikan oleh orang yang bersangkutan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuk keterangan lisan secara langsung itu nantinya akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan oleh panitera, dan untuk itu ahli yang memberi keterangan lebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum ia memberikan keterangan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alfrida dengan NIM 111200104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat bukti surat. Macam-macam alat bukti tertuang dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu A. Keterangan tersangka, B. Keterangan ahli, C. Surat, dan D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Surat dalam hal ini menurut pasal 187 KUHP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah 1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, serta dengan alasan yang jelas dan tegas. Contohnya adalah BAP yang dibuat oleh polisi atau penyidik dan BAP pengadilan. 2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan. Contohnya adalah surat perintah penangkapan atau SPP, surat izin penggeledahan atau SIP, dan surat penyitaan atau SIP. 3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya. Contohnya adalah surat visum. Yang keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lia Prastia Agustin dengan NIM 111-20357. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat bukti petunjuk. Pengertiannya,
Menurut pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persuasiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berbeda dengan alat bukti lain, alat bukti petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Maka dari itu, berarti bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung. Karena itu, banyak ahli yang menganggap petunjuk bukan merupakan alat bukti. Menurut Van Bemmelen, kesalahan yang terutama adalah bahwa orang menganggap petunjuk itu sebagai alat bukti, sedangkan dalam kenyataannya adalah tidak demikian. Dan juga menurut Lamintang, petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti. Atau dengan perkataan lain, petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka yang kemudian dapat membuat hakim menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti. Misalnya, karena ada kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan. Selanjutnya, menurut Wirjono Projodikoro, sebetulnya yang disebut dengan petunjuk itu bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan mempergunakan alat bukti yang sebenarnya. Menurut pasal 311 HIR, alat bukti petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh saksi-saksi, surat-surat, pemeriksaan sendiri, ataupun penyaksian oleh hakim, dan juga pengakuan sendiri oleh tertuduh, biarpun tidak dilakukan di muka hakim. Alat bukti petunjuk menurut KUHP, petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP bahwa petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini telah diatur di dalam ketentuan pasal 188 KUHP yang selengkap-lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persuasiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat kedua, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dan yang ketiga, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, kesesamaan berdasarkan hati nuraninya. Apabila diperhatikan bahwa pasal 188 ayat 1 KUHP tersebut mengandung maksud bahwa tidak ada kepastian yang mutlak bagi terdakwa yang benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu, perbuatan kejadian atau keadaan baru dianggap sebagai petunjuk apabila ada persuasian baik antara satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dengan alat bukti petunjuk dapat dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, alat bukti petunjuk baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila ada persuasian yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 188 ayat 2 KUHP. Dalam menilai kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, seorang penuntut umum harus bersikap hati-hati dan teliti serta melakukan secara cermat. Begitu pula dengan hakim. Seorang hakim harus bersikap arif dan bijaksana dalam menilai pembuktian
agar tidak terjadi anggapan bahwa petunjuk itu merupakan pendapat pribadi maupun sanggaan atau rekaan belaka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Rizky. Di sini saya akan memaparkan tentang alat bukti, yaitu tentang keterangan terdakwa. Berbicara soal keterangan terdakwa, dalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang diartikan dengan ketentuan terdakwa. Namun, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dua definisi yang berkaitan dengan terdakwa, yaitu dalam pasal 1 angka 15 KUHP berbunyi, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Lalu yang kedua, pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian A, yaitu keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Nah, yang B, keterangan terdakwa yang di luar sidang, yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Lalu yang C, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Yang D, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya. Dengan demikian, keterangan terdakwa adalah keterangan yang telah diberikan oleh seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa lebih luas dari pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban pembuktian. Proses pemeriksaan dalam pembuktian selamanya tetap diperlakukan sekalipun terdakwa mengaku. Mungkin itu aja tentang keterangan terdakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Abel William Junior dengan NIM 111120332. Kejahatan hampir selalu ada barang bukti yang tertinggal, yang jika diteliti dengan berbagai macam ilmu forensik, maka tidak mustahil kejahatan tersebut dapat terungkap. Oleh karena itu, apabila dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana, sangat penting bagi pihak kepolisian untuk mencari barang bukti, baik yang berasal dari tubuh korban, pelaku, maupun dari tempat kejadian perkara. A. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana. Barang yang merupakan objek, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti. Selain itu dibedakan antara objek mati dan objek yang bernyawa. Maka objek mati dalam benda-benda yang tak bernyawa, sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya. Barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana. Barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang dipergunakan untuk menganiaya atau pembunuhan orang dan sebagainya. Barang-barang yang terikat di dalam peristiwa pidana. Barang yang terikat di dalam peristiwa pidana misalnya barang bekas darah, bekas sidik jari, dan lain sebagainya. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau TKP merupakan kunci keberhasilan dalam mengungkapkan perkara pidana yang melibatkan nyawa manusia. Bukti fisik di TKP dibagi menjadi 4 jenis. Bukti transient atau sifatnya sementara, bukti pola seperti percikan bercak darah, bukti kondisional seperti kelakuan mayat, dan bukti yang dipindahkan atau transfer.
Dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia, barang bukti biologis korban dan pelaku berbeda dengan barang bukti non biologis, contoh yang alat atau senjata api. Barang bukti biologis dapat berubah seiring waktu, sementara barang bukti non biologis tidak. Ilmu forensik dan pemeriksaan TKP sangat penting dalam mengungkapkan tindak pidana dalam memastikan keadilan dan sistem hukum.